teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Tolong berkati supaya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu online hari ini. Jumpa lagi bersama dengan Kak Nia di sini. Kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Tepuk tangan ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Nah, kids tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita setiap hari. Di mana kita suka, di mana kita duka, Tuhan ada bersama kita. Kania mau ajak kalian semuanya beribadah bersama, menyanyi di rumah dengan bangkit berdiri, pakai gerakan, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Kita nyanyikan sekali lagi, saat iblis merayuku. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kids semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu dalam suka duka. Nah, sekalipun manusia bisa mengambil segala suka duka kita, kekayaan kita, kekuatan kita, kedudukan kita, bahkan kemewahan kita, tapi satu hal yang harus diingat, bahwa Tuhan Yesus nggak akan pernah mengambil segala kesukaan dan dalam duka kita. Yuk kita nyanyi sama-sama dalam suka duka. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Berkati kami yang mendengar, murid-murid. Begitupun juga berkati guru-guru yang menyampaikan firman Tuhan dan melayani. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Kids, bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat? Wah, puji Tuhan. Ada yang kurang sehat. Waduh. Tapi kids tetap mau memuji Tuhan, ya? Puji Tuhan. Iya kids, dalam keadaan baik atau tidak baik, kita perlu belajar untuk tetap berkata puji Tuhan. Mungkin kids ada yang tanya, Kak Hendro ini gimana sih? Keadaan tidak baik, kok malah puji Tuhan? Ada virus corona, kids nggak bisa kemana-mana.
Kok malah puji Tuhan? Ada rahasianya, kids. Mau tahu apa rahasianya? Hari ini Kak Hendro akan datangkan 2 bintang tamu yang istimewa. Halo kids, nama saya Sherlock. Saya ini seorang detektif. Ceritanya begini kids. Sherlock penasaran dengan yang dibilang Kak Hendro tadi. Sherlock mau tahu rahasia supaya bisa tetap memuji Tuhan dalam suka maupun duka. Jadi hari ini Sherlock akan wawancarai seorang yang sangat kaya kids. Kambing dombanya banyak sekali. Juga punya lembu, sapi, juga unta yang banyak. Wah, punya hewan ternak banyak. Pasti itu orang kaya. Orang ini namanya Ayub. Halo semuanya. Halo Sherlock. Halo kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayub. Halo Pak Ayub. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Ayub. Hari ini saya dan kids di rumah mau wawancara tentang kisah hidup Pak Ayub. Oh ya. Boleh saja. Mau tanya apa? Pak Ayub, saya baca di Alkitab, katanya dulu Pak Ayub pernah kena musibahnya. Oh iya, bukan cuma musibah. Itu musibah yang sangat mengerikan. Boleh diceritakan, Pak? Bisa. Kalian tahu, saya ini punya banyak hewan ternak, banyak harta, dan banyak anak. Tapi suatu hari, hewan-hewan ternak saya tiba-tiba diserang dan dirampas oleh perampok. Juga ada kebakaran besar dan hewan ternak sisanya mati terbakar. Bukan cuma itu, sewaktu anak-anak saya itu sedang berkumpul, berpesta, tiba-tiba ada angin topan. Rumah mereka roboh dan semua anak-anak saya meninggal tertimpa rumah itu. Wah, pasti sangat menyedihkan ya. Lalu, bagaimana perasaan Pak Ayub waktu itu? Pasti sedih dong. Tapi saya tahu bahwa semua itu sebenarnya bukan milik saya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oh, ternyata Pak Ayub ini orang percaya pada Tuhan ya. Tapi saya dengar musibah yang Pak Ayub alami bukan cuma itu. Betul Sherlock. Setelah semua harta dan anak-anak saya meninggal, ternyata saya juga mengalami sakit kulit. Badan saya ini dipenuhi dengan banyak borok. Tahu gimana rasanya? Gatal banget. Istri saya juga sangat sedih. Sudah harta kami habis. Anak-anak semua meninggal. Sekarang saya sendiri juga jadi sakit yang seperti itu. Istri saya sampai tidak tahan, lalu berkata, "Sudah, jangan sok kuat. Kutuki lalamu, lalu mati saja." Saya marahi istri saya. "Kamu bicara seperti orang gila.
Apa kita hanya mau terima dari Allah hal-hal yang baik saja, tapi tidak mau terima yang buruk? Wah, ternyata meskipun Pak Ayub sendiri menderita, tapi Pak Ayub tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan ya. Pak Ayub, saya ini penasaran. Kita semua juga pasti penasaran. Apa sih alasannya Pak Ayub kok bisa menderita seperti itu? Padahal Pak Ayub itu orang percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Sebenarnya dulu saya juga tidak terlalu paham. Termasuk waktu itu ada sahabat-sahabat saya yang datang. Ada Elifas, orang Teman. Ada Bildad, orang Suah. Juga ada Sofar, orang Naam. Dan yang paling muda itu ada yang namanya Elihu. Mereka semua melihat keadaan saya yang seperti tadi itu. Dan mereka juga menjadi sangat kaget dan sangat sedih. Lalu akhirnya mereka itu mulai menasihati saya. Mereka berkata, "Ayub, kamu pasti tahu, orang mengalami hal buruk itu pasti karena punya salah kepada Tuhan." Masa iya? Pak Ayub itu kan orang percaya dan sangat setia pada Tuhan. Itu dia. Dibilang begitu, saya juga tidak terima. Waktu itu saya bilang, "Saya ini orang saleh. Coba kalian tunjukkan salah saya di mana." Mereka berkata lagi, "Ayub, mana ada manusia yang tidak punya salah? Ingat, sesaleh-salehnya Pak Soleh pasti punya salah." Saya juga tahu di hadapan Tuhan semua manusia itu berdosa. Termasuk saya juga dari lahir sudah punya dosa. Tapi bukannya sombong ya, jujur saja, saya tidak tahu apa salah saya kepada Tuhan. Sampai-sampai saya mengalami semua kejadian yang sangat buruk itu. Lalu bagaimana? Apa sahabat-sahabat Pak Ayub bisa memberitahu kesalahan Pak Ayub? Mana bisa? Seumur hidup, saya ini sudah berjuang keras untuk hidup benar. Taat pada perintah Tuhan. Tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Suka memberi sedekah pada orang miskin. Memberi korban persembahan kepada Tuhan. Rajin berdoa. Akhirnya, sahabat-sahabat saya tidak bisa bicara lagi. Itu yang namanya Elihu. Sampai jengkel. Sahabat-sahabat yang lain menuduh saya berbuat salah, berbuat dosa, tapi tidak punya buktinya. Memang hebat Pak Ayub, tapi apa alasannya ya Tuhan mengizinkan Pak Ayub begitu menderita sampai seperti itu? Jujur saja, waktu itu saya masih tidak paham, gak ngerti. Saya juga berpikir, apa Tuhan ini salah memberikan hukuman? Gara-gara berpikir begitu, saya sempat mau marah kepada Tuhan. Lalu lanjutannya bagaimana? Nah, ini yang luar biasa. Tuhan sendiri yang datang. Dari dalam angin ribut, Tuhan menegur saya. "Di mana engkau, hai Ayub, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi? Di mana engkau sewaktu Tuhan menciptakan bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, juga manusia? Siapakah engkau, hai Ayub,
sampai berani menganggap dirimu lebih benar dibandingkan Tuhan? Waktu itu saya baru paham. Tuhan itu pencipta saya. Tuhan mau lakukan apa saja kepada saya. Itu terserah Tuhan. Tuhan mau berikan hal yang baik, boleh. Tuhan mau berikan hal yang buruk, harusnya juga boleh, ya kan? Dulu saya cuma dengar-dengaran dari orang lain tentang Tuhan, Tuhan. Tapi waktu itu, saya melihat sendiri dan mengenal Tuhan secara pribadi. Iman percaya saya jadi semakin kuat. Wah, jadi akhir ceritanya bagaimana Pak Ayub? Akhirnya, Tuhan tidak meninggalkan saya. Malah Tuhan membela saya. Tuhan menegur Elifas, menegur Bildad, juga Sofar. Lalu, Tuhan memulihkan keadaan saya. Saya kembali diberkati dengan hewan ternak, harta benda, dan juga anak-anak yang gagah-gagah dan cakep-cakep. Happy ending. Mantap sekali ya, kids. Oh ya, apakah Pak Ayub punya pesan untuk kids yang di rumah? Oh iya, kids, ingat ya, jadi umat Tuhan itu tidak berarti hidup kita lancar-lancar terus, baik-baik terus. Kadang juga bisa mengalami hal-hal buruk. Tapi kita semua harus ingat. Yang pertama, dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, Tuhan itu tetap setia, mengasihi dan menjaga kita semua. Kita tetap harus ingat, ya kids ya, kita tahu bahwa penebus kita itu Allah yang hidup. Dalam keadaan buruk, Tuhan pasti tetap bisa tolong kita. Yang kedua, dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, Tuhan itu mau kita semua tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Itu namanya tahan uji. Kita harus berjuang supaya waktu kita diuji, kita bisa timbul seperti emas yang murni. Wah, luar biasa sekali cerita dari Bapak Ayub. Tapi yang lebih luar biasa lagi, Tuhan kita yang setia. Betul 100% Pak Ayub. Nah kids, kita sudah belajar dari Pak Ayub. Dalam suka atau dalam duka, tetap berkata, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita kembali kepada Kak Hendro di GKMI Anugerah. Wah, bagaimana kids? Bintang tamu kita hari ini keren kan? Kids masih ingat pesan dari Pak Ayub? Yang pertama, dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, Tuhan tetap setia, mengasihi dan menjaga kita semua. Yang kedua, dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, Tuhan mau kita semua tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Kak Hendro harap kita semua bisa jadi anak-anak Tuhan yang tahan uji dan tetap setia memuji Tuhan dalam segala keadaan. Termasuk waktu kita sedang susah karena ada virus corona, waktu kita kesulitan dengan pelajaran di sekolah, atau waktu kita sedang bersedih hatinya. Ingat kids, dalam suka ataupun dalam duka, tetap berkata, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami bisa belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Ayub. Bagaimana Tuhan, Engkau sudah menguji Ayub, Engkau mengizinkan hal-hal baik dan hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya. Dan hari ini, seperti Ayub, kami juga belajar bahwa Tuhan tetap setia mengasihi kami, Tuhan tetap setia menjaga kami, dan Tuhan juga ingin kami sebagai anak-anak Tuhan tahan uji, tetap sabar, tetap percaya,
tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik dalam suka ataupun duka. Bapa di surga, tolonglah setiap kami agar kami sungguh-sungguh bisa jadi anak-anak Tuhan yang setia, yang tahan uji dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, tadi keren kan cerita firman Tuhannya yang mengingatkan kita untuk jadi anak Tuhan yang tahan uji dalam susah ataupun senang, dalam suka maupun duka. Untuk kids yang di rumah, challenge-nya adalah ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya terambil dari Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua, yang bunyinya demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kids hafalkan ya, lalu kemudian seperti biasa di video dan dikirimkan ke WA kelas masing-masing. Paling lambat Rabu malam. Dihafalin ya kids ya. Mari kita akan sama-sama menutup ibadah online kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids yang ada di rumah. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi anak yang tahan uji. Tidak gampang mengeluh, tidak gampang menggerutu, tidak gampang menyalahkan kalau terjadi sesuatu yang susah di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan pun juga senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap kids yang ada di rumah, biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang senantiasa tahan uji. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sampai jumpa kids, Tuhan Yesus memberkati. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putra dan putri Indonesia dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia